Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Nugraha Akbar dari kelas TL46 GAB 1, mata kuliah Sistem Persediaan Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya buat, yaitu model persediaan deterministik dinamis dan statis. Yang pertama, apa itu persediaan? Persediaan adalah stok. Persediaan dapat diartikan sebagai stok barang yang dimiliki oleh perusahaan. Persediaan ini berfungsi untuk memastikan proses produksi maupun penjualan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kekurangan barang. Lalu pada konteks penjelasan ini, yaitu ditugaskan untuk menjelaskan deterministik statis. Deterministik statis itu maksudnya adalah model persediaan deterministik yang memiliki variabel permintaan atau demand tetap, atau bisa disebut permintaannya konstan, tidak ada perubahan permintaan. Lalu selanjutnya adalah model persediaan deterministik dinamis. Model persediaan ini beda pada pola permintaannya, di mana dinamis sendiri artinya berubah-ubah, sehingga pada model ini variabel permintaannya tidak tetap, tidak konstan. Berikut merupakan perbandingan sistem persediaan dari aspek demand-nya. Deterministik statis itu yang tadi saya bilang adalah tetap. Lalu untuk deterministik dinamis berubah. Lalu aspek kompleksitasnya, statis itu sederhana, dinamis itu lebih kompleks. Lalu untuk contoh modelnya, deterministik statis itu biasanya menggunakan model Yauki atau Economic Order Quantity. Lalu jika permintaannya dinamis, biasanya metode yang diimplementasikan adalah metode Wagner-White atau metode Silvermill. Lalu untuk aspek akurasinya, deterministik statis itu kurang realistis karena kebanyakan perusahaan di zaman sekarang itu demand-nya tidak tetap alias dinamis. Sedangkan kalau deterministik dinamis itu lebih realistis karena sesuai dengan karakter permintaan perusahaan zaman sekarang. Lalu untuk aspek penggunaannya, deterministik statis itu lebih stabil, sedangkan deterministik dinamis itu fluktuatif. Analoginya pada kasus penjualan kopi, misalnya permintaan statis itu setiap hari kopi yang terjual pasti 50 gelas, sedangkan kalau dinamis dalam satu hari kadang terjual 20 gelas, besoknya bisa jadi 50, 40, 30 atau variabel lain. Berikut adalah contoh soal. Suatu perusahaan memiliki data permintaan selama 5 periode. Periode pertama itu 100 unit, periode 2 150, dilanjut sampai periode kelima. Di sini kita asumsikan biaya pesannya itu 500.000 per order, lalu biaya simpannya adalah 1.000 per unit per periode. Lalu di sini kita akan menyelesaikan dengan tujuan untuk menentukan ukuran dan waktu pemesanan optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian menggunakan metode Silvermill. Pada metode Silvermill ini, kita harus menghitung rata-rata biaya per periode, lalu pilih yang paling kecil.
Metode silver mill ini menggunakan pendekatan rata-rata biaya per periode. Dari perhitungan didapat bahwa pemesanan optimal dilakukan hingga periode kedua. Setelah itu biaya rata-rata meningkat. Kemudian dilanjutkan pada periode berikutnya dengan cara yang sama. Di sini hasilnya adalah order pertama itu pada periode 1 sampai 2 sebesar 250 unit, dan order poin berikutnya atau order kedua pada periode ketiga sampai kelima sebanyak 450 unit. Selanjutnya adalah metode economic part period. Metode economic part period menggunakan pendekatan perbandingan antara biaya pesan dan biaya simpan. Dari perhitungannya diperoleh nilai economic part period sebesar 500 yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam menentukan cakupan pemesanan. Untuk hasilnya sendiri, order poin pertama pada periode 1 sampai 3 450 unit, dan order poin kedua pada periode 4 sampai 5 sebesar 250 unit. Selanjutnya adalah metode part period balancing. Metode ini memiliki konsep yang serupa dengan economic part period, yaitu menyeimbangkan biaya simpan dan biaya pesan. Hasil yang diperoleh juga sama, yaitu pemesanan pada periode 1 hingga 3 dan periode 4 hingga 5. Selanjutnya adalah metode list total cost. Metode ini menggunakan prinsip memilih order point saat holding cost mendekati ordering cost. Hasilnya menunjukkan bahwa pemesanan optimal dilakukan pada periode 1 sampai 3 dan periode 4 sampai 5. Yang terakhir adalah metode Wagner-Wittin. Wagner-Wittin merupakan metode optimal yang merupakan metode persediaan paling optimal yang menggunakan metode dynamic programming. Metode ini biasanya memperhitungkan semua kemungkinan kombinasi. Pemesanan pada metode Wagner-Wittin ini lebih kompleks, tapi hasilnya akan lebih optimal. Kesimpulannya, dari hasil perbandingan metode, terlihat bahwa sebagian besar metode menghasilkan solusi yang sama, yaitu pembagian periode 1 sampai 3 dan 4 sampai 5. Hal ini menunjukkan bahwa metode tersebut cukup konsisten dalam menentukan kebijakan pemesanan optimal. Sekian presentasi tentang tugas week 3 sampai 4 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.